Terutama juga ya di sini saya tekankan itu masalah zikir, Pak. Zikir kita berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mungkin kita punya kesempatan untuk melakukannya. Oke. Zikir dan doa. Tapi kalau bisa niku perbanyak zikir daripada doa, daripada minta. Jadi perbanyak memuji Allah daripada meminta. Kalau selama ini mungkin kita lebih banyak meminta kepada Allah, zikirnya kurang. Padahal yang benar itu kita banyak berzikirnya, memintanya jangan banyak-banyak. Enten sebuah riwayat hadis qudsi di riwayat Imam Tirmidzi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hadis qudsi itu, Allah mengatakan gitu, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Barang siapa yang dia itu tersibukkan dengan berzikir kepadaku sampai lupa meminta kepadaku ku Allah, maka aku akan memberi dia lebih banyak dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Paham ini? Jadi ketika seorang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir sampai lupa meminta kepada Allah, itu justru Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia sesuatu yang lebih banyak daripada pemberian Allah kepada orang yang meminta. Makanya jangan heran gitu. Kadang itu ada orang yang nggak pernah doa pengen haji malah berangkat haji. Kita yang setiap hari doa minta naik haji, nggak haji sampai mati nggak haji, ya kan? Kita tiap hari doa pengen umroh, nggak umroh Pak, sampai mati nggak umroh. Ada orang yang mungkin minta sekali tok atau jarang minta atau bahkan nggak minta umroh malah umroh. Tiba-tiba ada jalan terus berangkat. Itu rahasianya kenapa? Karena mungkin orang ini kuat di zikirnya. Coba saya tanya jenengan semua. Kita ini kalau memberi orang itu lebih senang, sama-sama membutuhkan ya. Ada dua orang sama-sama membutuhkan pemberian kita. Kita senang memberi kepada orang yang meminta-minta ke kita, atau orang yang malah diam tidak pernah meminta kita. Biasanya senang memberi kemana? Kepada siapa? Yang malah tidak meminta. Belas nggak pernah meminta, nggak pernah babar belas. Malah kita kasihkan ke orang itu. Yang tiap hari minta ngelobi terus begitu, malah kita nggak beri. Karena pada orang yang banyak memuji dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kejujuran dan tauhidnya kepada Allah dan tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah niku pun ngerti. Allah itu sudah tahu kebutuhan kita niku apa saja kebutuhan kita itu. Kita butuh ini sudah tahu. Maka perbanyak zikir dan Allah akan kabulkan apa yang kita butuhkan walaupun tidak pernah kita minta. Jangan heran makanya kalau kita mendapatkan ada sebagian ulama niku jarang berdoa. Bukan karena tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia niku jarang berdoa karena disibukkan oleh zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita niku jarang berdoa, tapi juga jarang zikir. Jadi jarangnya berdoa kita niku bukan karena sibuk zikir. Gitu. Karena malas. Jadi ulama niku jarang doa karena tersibukkan di zikir. Kalau kita jarang doa, jarang di zikir. Jadi double. Jadi double. Kesalahan dua double niku, jarang doa, jarang zikir. Mendingan kalau sering doa, sering zikir itu masih mending, Pak.
Tapi saya sarankan nek kuat dikire jarang-jarang doa aja. Jangan sering-sering doa nih. Seperlunya saja. Tapi kalau misalkan dua-duanya tidak, jarang doa, jarang dikir, ya itu malah lalai semuanya. Itu rahasia hadis tadi disebutkan oleh seorang ulama niku namine Imam Izzuddin bin Abdussalam rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Masya Allah. Nanti dipraktekkan saja ini. Ya, dipraktekkan saja bagaimana khasiat daripada apa yang sudah kita sebutkan hadis qudsi tadi. Kekuatan zikir itu luar biasa. Makanya saya pernah ada ulama Yaman itu bicara ngeten, Pak, menyampaikan. Kalau kita kesulitan, maka kita yang pertama kita lakukan itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan itu yang akan membuka dan mempermudah itu sinten? Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti itu, karena tadi sebagaimana yang sudah disebutkan.